Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini berjumpa lagi bersama saya Habel, calon guru penggerak angkatan 10. Ini saya berada di MTS Tarbiyatul Sa'adah, dan di samping saya ini adalah sebagai pimpinan sekolah dari sekolah ini, yang mana pada kesempatan ini saya akan berdialog atau wawancara dengan pimpinan sekolah Tarbiyatul Sa'adah mengenai dilema etika untuk memenuhi tugas demonstrasi konseptual di modul 3.1. Baik, di sini saya akan mulai wawancara bersama pimpinan sekolah Tarbiyatul Sa'adah, yaitu Pak Tamrin SH. Selamat siang, Pak. Gimana kabar siang hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Semua kegiatan lancar, dan juga semua tenaga pendidik dan juga siswa ini dapat proses belajar dengan baik, Pak ya. Amin ya. Baik, Pak, di sini saya minta waktu sedikit. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atau wawancara berkenaan tugas kami, Pak, yaitu calon guru penggerak di modul 3.1, demonstrasi konseptual. Yang pertama, Pak, dalam sekolah tentu ada setiap siswa, tidak semuanya baik. Makin banyak siswa tentu makin permasalahan satu dua tentu ada, Pak ya. Tidak semua setiap peserta didik itu rajin dalam mematuhi disiplinan sekolah, Pak ya. Nah, di dalam Bapak sebagai pemimpin dalam pendidikan di sini Tarbiyatul Sa'adah, mungkin ada kasus-kasus dalam siswa itu etika, dilema etika atau bujukan waktu? Ya, setiap sekolah kita ngurus orang banyak pasti ada. Ya, pasti ada dilema etika, ada sosial, semuanya pasti include di dalamnya, pasti ada. Pasti ada, Pak. Tidak semuanya, Pak ya. Yang jelas terhadap siswa kita terus berpihak kepada siswa supaya siswa mendapatkan pengajaran yang lebih baik. Kemudian yang kedua, Pak, dalam menjalani keputusan yang Bapak ambil dari keputusan yang diambil di dalam dilema etika tersebut, mungkin ada tahap-tahapan, Pak. Mungkin berkolaborasi dengan orang tua atau majelis guru atau komite, itu gimana, Pak, untuk menyelesaikan permasalahan siswa yang terjadi di kita yang mengganggu perasaan? Ya, pertama kita lihat kasusnya, tingkat kasus besar atau kecilnya. Ya, kalau kasusnya kecil ya bisa diselesaikan oleh guru bidang studi atau wali kelas. Kalau ya semakin besar, ya kita akan melibatkan semua pihak. Kita lihat tahapan tingkat permasalahan yang dialami siswa itu, Pak ya. Nanti kalau kecil bisa diselesaikan dalam internal, dalam majelis guru. Tetapi kalau skala besar, tapi kita harus berkolaborasi dengan orang tua ataupun pihak-pihak yang terkait. Kemudian yang selanjutnya, Pak, dalam prosedur tersebut langkah-langkah yang Bapak ambil selama ini, seperti Bapak jelaskan tadi, itu gimana respon dari majelis guru atau kita berkolaborasi dengan wali murid atau dengan komite? Ya, alhamdulillah selama ini baik-baik saja, Pak. Baik-baik saja ya, tentang prosedur ya. Jadi setiap keputusan itu harus berpihak kepada peserta didik, Pak ya.
Kemudian hal-hal apa saja selama ini yang apa anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus D5 etika? Ya, sebelum keputusan kita melibatkan setiap stakeholder yang ada, Pak. Dari yang ada di sekolah maupun yang di lingkungan sekolah. Jadi harus dilibatkan semuanya. Jadi Bapak dalam mengambil keputusan itu tidak serta merta Bapak mengambil sendiri, Pak ya. Oke. Perlu mempertimbangkan semua yang ada dalam lingkungan sekolah ini. Itu Pak ya. Iya, iya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, Pak? Mungkin Bapak tahu majelis guru selama ini mengambil keputusan dalam D5 etika itu ada nggak tantangan baik itu dari dalam maupun dari luar? Ya, itu studi kasus. Ya. Intinya semuanya komunikasi, Pak. Inti dari komunikasi itu asal itu menguntungkan, pasti yang sebaik-baiknya kita ambil keputusan untuk menguntungkan siswa. Tidak lebih dari itu. Ya jelas semua yang kita tetapkan itu dari pihak sekolah seperti Bapak bilang tadi itu adalah untuk kepentingan siswa. Baik. Yang selanjutnya di dalam pengambilan keputusan itu ada nggak semacam terjadwal atau dalam setiap keputusan itu langsung diambil keputusan atau seminggu sekali seperti kombel misalkan atau sebulan sekali terjadwal? Ya, yang namanya studi kasus kita tidak bisa menjadwalkan, Pak. Apabila ada kejadian baru bisa selesaikan. Dan juga sebaik-baik perkara itu diselesaikan dengan cepat mungkin. Ya. Jadi tidak menunggu-nunggu. Setiap ada kasus langsung diselesaikan, Pak ya. Jangan terlalu lama dipendam supaya jangan nyebar kemana-mana, Pak ya. Selanjutnya, adakah seorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, pasti pertama stakeholder kita yang ada di madrasah ini semuanya melibatkan diri dan kita libatkan. Jadi semuanya terlibat, Pak ya. Jadi itulah faktor supaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam D5 etika. Kemudian pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman pengambilan keputusan etika yang selama ini yang terjadi kasus-kasus seperti Bapak bilang tadi, ada siswa yang tidak mematuhi peraturan kelas atau peraturan di sekolah. Di sisi lain kita mempertimbangkan hal yang positif untuk kepentingan masa depan siswa. Ada tak hal yang ambil petik yang lebih baik? Ya, yang terbaik adalah tadi awal semuanya untuk murid. Yang kedua, bagaimana kita menyelesaikan itu dengan komunikasi yang sebaik mungkin dari semua arah, dari wali murid, dari guru, dari masyarakat itu kita ambil. Jadi semua permasalahan baik itu dari pengambilan keputusan, kata kuncinya itu adalah untuk kepentingan peserta didik masa depan, kan? Mungkin itu Pak hasil dari wawancara kita pada siang hari ini. Saya dapat mengambil keputusan atau saya petik dari seorang kepemimpinan dari Bapak bahwa dalam mengambil keputusan di D5 etika itu kita harus berpedoman untuk kepentingan peserta didik ini untuk masa depan. Itu Pak ya. Baik Pak, terima kasih telah meluangkan waktu pada siang hari ini menemani saya untuk wawancara Bapak sebagai seorang pemimpin di sekolah Tarbiyatul Sa'adah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.